Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, tahukah kalian bahwa sebelum kedatangan Islam, bangsa Arab sebenarnya masih mengenal Allah sebagai Sang Pencipta langit dan bumi? Namun, mengapa kemudian mereka terjerumus ke dalam penyembahan berhala hingga ratusan tahun lamanya? Siapakah orang pertama yang berani merusak kemurnian tauhid di Makkah hingga kota suci itu penuh dengan berhala yang disembah manusia? Sebelum kita menyimak kisah tentang orang pertama yang membawa berhala ke Makkah, ada baiknya kita terlebih dahulu menyimak kisah sebelumnya, yaitu peristiwa pasukan gajah. Dengan begitu, kita bisa lebih mudah memahami bagaimana jalannya kisah ini secara utuh dan saling berkaitan. Perlu kami ingatkan, gambar-gambar yang ditampilkan hanyalah simbolik. Bukan untuk menggambarkan tokoh asli, melainkan sebagai perantara visual agar cerita lebih hidup, sehingga kita bisa mengambil ad-durus wal ibar, pelajaran berharga dari perjalanan sejarah menjelang diutusnya Nabi terakhir. Mari kita telusuri bersama kisah gelap ini. Sebelum lanjut, jangan lupa untuk like, subscribe dan share video ini. Setelah Allah memerintahkan Nabi Ibrahim alaihissalam meninggalkan istrinya, Hajar, bersama putra beliau yang masih bayi, Ismail, di lembah gersang Makkah, Allah menurunkan karunia agung berupa mata air Zam-Zam. Dari situlah kehidupan di Makkah mulai tumbuh. Suku Jurhum, salah satu suku Arab asli, kemudian datang dan menetap di sekitar Hajar. Ismail pun tumbuh dewasa, menikah dengan wanita dari suku Jurhum, dan dari keturunan inilah lahir banyak anak yang kemudian membentuk suku-suku Arab di wilayah Hijaz, termasuk suku Quraisy, tempat lahirnya Nabi Muhammad. Awalnya, kepemimpinan atas Ka'bah dan pengelolaan Zam-Zam berada di tangan Nabit, putra Nabi Ismail. Namun, seiring waktu, kekuasaan itu beralih ke suku Jurhum. Pada masa awal, mereka masih menjaga kehormatan Ka'bah, tetapi generasi setelahnya mulai menyalahgunakan amanah. Mereka merampas hak-hak orang lain, berlaku zalim, dan merusak kesucian tanah haram. Salah satu peristiwa yang masyhur terjadi pada masa itu adalah kisah Isaf dan Na'ilah, sepasang dari suku Jurhum yang berzina di dalam Ka'bah. Allah pun menimpakan azab dengan mengutuk keduanya menjadi batu. Awalnya batu itu dibiarkan sebagai pelajaran, namun ketika keyakinan orang Arab mulai menyimpang, justru batu itu dijadikan sesembahan. Dari sinilah benih kesyirikan mulai merasuki kehidupan mereka. Sementara itu, suku Khuza'ah yang berasal dari Yaman semakin kuat. Mereka pernah berhijrah akibat banjir besar Sad al-Arim, lalu menetap di sekitar Makkah. Setelah cukup lama, mereka berhasil merebut kekuasaan dari Jurhum. Kekalahan itu membuat suku Jurhum meninggalkan Makkah dengan penuh kesedihan. Sebelum pergi, pemimpin mereka yang bernama Amr bin Al-Harith mengubur Hajar Aswad serta harta peninggalan Ka'bah ke dalam sumur Zam-Zam agar tidak jatuh ke tangan musuh. Ia bahkan meninggalkan bait-bait syair penuh duka, mengenang masa kejayaan kaumnya yang telah sirna, sebagai tanda bahwa segala kekuasaan hanyalah milik Allah semata. Sejak saat itu, suku Khuza'ah memegang kekuasaan atas Ka'bah selama berabad-abad, hingga kepemimpinan terakhir berada di tangan seorang pemimpin bernama Hulail bin Hubshiyah. Dari keturunan Hulail inilah muncul peristiwa penting yang akan mengubah sejarah Makkah. Putrinya, Hubbah, menikah dengan seorang Quraisy bernama Qusay bin Kilab. Pernikahan ini kelak menjadi jalan bagi Quraisy untuk kembali merebut kendali atas Ka'bah. Sejak saat itulah, Quraisy tumbuh menjadi suku yang sangat disegani di Makkah, sebuah kedudukan yang akhirnya melahirkan Nabi Muhammad. Namun, meskipun Khuza'ah lama memimpin, masa kekuasaan mereka juga dikenal penuh dengan penyimpangan. Pada masa inilah untuk pertama kalinya penyembahan berhala masuk ke Makkah, dan pelopornya adalah seorang tokoh besar dari Khuza'ah bernama Amr bin Luhai al-Khuza'i. Amr bin Luhai bukanlah orang sembarangan. Ia kaya raya, sangat dermawan, dan amat dihormati masyarakat. Setiap musim haji, ia menyembelih ribuan hewan kurban, membagikan pakaian dalam jumlah besar, dan menjamu para tamu Ka'bah dengan hidangan melimpah. Karena kedermawanannya itu, apapun yang ia katakan dianggap hukum, dan hampir semua orang mengikuti jejaknya tanpa ragu. Suatu hari, ia melakukan perjalanan ke wilayah Syam. Di sana, ia melihat kaum Amalik sedang menyembah berhala. Ketika ia bertanya mengapa mereka melakukan hal itu, mereka menjawab, berhala-berhala inilah yang mendatangkan hujan dan memberi kemenangan dalam peperangan. Keyakinan itu membuat Amr terpengaruh. Ia kemudian meminta satu berhala untuk dibawa pulang ke Makkah. Mereka pun memberinya berhala Hubal yang kemudian ia letakkan di dalam Ka'bah. Sejak saat itulah,
Makkah yang sebelumnya merupakan pusat tauhid sejak zaman Nabi Ibrahim alaihissalam berubah menjadi pusat penyembahan berhala di seluruh jazirah Arab. Pengaruh Amr tidak berhenti sampai di situ. Ia juga membuat berbagai aturan batil terkait hewan ternak yang kelak menjadi tradisi jahiliyah, di antaranya Bahirah, unta betina yang susunya khusus dipersembahkan untuk berhala. Saibah, unta yang dibiarkan bebas sebagai bentuk persembahan. Wasilah, domba betina yang tidak disembelih karena melahirkan anak kembar. Ham, unta jantan yang dibiarkan hidup bebas setelah membuahi banyak betina. Semua aturan ini hanyalah takhayul jahiliyah yang menyesatkan dan sangat jauh dari ajaran murni Nabi Ibrahim alaihissalam. Padahal sejak masa Nabi Ibrahim, bangsa Arab sudah mengenal tauhid. Mereka masih menjaga sebagian kecil syariat beliau, menghormati Ka'bah, melakukan thawaf, wukuf di Arafah, dan menyembelih hewan kurban dengan menyebut nama Allah. Akan tetapi, ajaran itu tidak lagi dijaga dengan benar. Mereka tetap beribadah tetapi mencampurnya dengan kesyirikan. Bahkan ketika melaksanakan haji, talbiyah yang seharusnya penuh tauhid mereka ubah dengan kalimat yang disisipi kesyirikan. Mereka berkata, Labbaika Allahumma labbaik, la syarka laka illa syarikun huwa laka tamlikuhu wa ma malak. Artinya, aku penuhi panggilanmu ya Allah, tiada sekutu bagimu, kecuali sekutu yang memang engkau miliki dan engkau kuasai. Mereka tetap mengakui Allah sebagai Tuhan, tetapi pada saat yang sama juga memberikan sekutu baginya. Inilah bentuk nyata dari syirik yang dicela Allah dalam firman-Nya, dan kebanyakan dari mereka tidak beriman kepada Allah, melainkan dalam keadaan mempersekutukannya. Yusuf 106. Apa yang mereka lakukan dianggap sebagai tanda kesalehan, padahal sejatinya hanyalah kedustaan atas nama Allah. Karena itu, Allah mengecam keras perbuatan mereka dalam firman-Nya. Janganlah kalian mengatakan dengan dusta, ini halal dan ini haram, untuk mengada-adakan kebohongan atas nama Allah. Sesungguhnya orang-orang yang berdusta atas nama Allah tidak akan beruntung. An-Nahl 1:16. Dan dalam ayat lain Allah menegaskan, Allah tidak pernah mensyariatkan bahirah, saibah, wasilah, maupun hamr. Itu hanyalah kebohongan yang dibuat oleh orang-orang kafir dan kebanyakan mereka tidak berakal. Al-Ma'idah 103. Bahkan Rasulullah sendiri menyingkap siapa dalang dari semua kesesatan ini. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu beliau bersabda, Aku melihat Amr bin Luhai bin Qama'ah disiksa di neraka, menyeret usus-ususnya. Dialah orang yang pertama kali merusak agama Nabi Ismail, memasukkan penyembahan berhala, dan menetapkan aturan-aturan batil tentang hewan ternak. Dalam riwayat lain, Rasulullah berkata kepada Aksam bin Al-Jaun Al-Khuzai, yang wajahnya sangat mirip dengan Amr bin Luhai, Engkau tidak akan celaka karena engkau seorang mukmin sedangkan dia seorang kafir. Hal ini menunjukkan betapa besar dosa Amr bin Luhai. Ia bukan hanya sesat sendiri, tetapi juga menyesatkan seluruh bangsa Arab setelahnya. Namun demikian, perlu dipahami bahwa orang-orang Arab jahiliyah tidak sepenuhnya mengingkari Allah. Mereka tetap mengakui keberadaan Allah sebagai Tuhan, hanya saja mereka menjadikan berhala-berhala sebagai perantara. Mereka berdoa kepada berhala dengan keyakinan bahwa berhala itulah yang bisa mendekatkan mereka kepada Allah. Padahal Allah membantah keyakinan mereka dengan firman-Nya, Ingatlah, hanya milik Allah agama yang murni. Dan orang-orang yang mengambil pelindung selain Dia berkata, Kami tidak menyembah mereka, melainkan agar mereka mendekatkan kami kepada Allah sedekat-dekatnya. Sesungguhnya Allah akan memutuskan di antara mereka tentang apa yang mereka perselisihkan. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang berdusta dan ingkar. Az-Zumar 3. Sejarah kesesatan ini sebenarnya mirip dengan yang terjadi pada kaum Nabi Nuh alaihissalam. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma menjelaskan bahwa berhala-berhala seperti Wad, Suwa, Yaghutz, Ya'uq, dan Nasr awalnya hanyalah nama orang-orang saleh. Ketika mereka wafat, kaumnya membuat patung untuk mengenang mereka. Namun seiring waktu patung-patung itu diagungkan hingga akhirnya disembah. Hal yang sama terjadi pada keturunan Nabi Ismail alaihissalam. Awalnya mereka hanya menghormati batu dari tanah haram, lalu berubah menjadi penyembahan batu, hingga akhirnya berhala-berhala dari berbagai penjuru masuk dan dipuja. Sejak saat itu, seluruh jazirah Arab diliputi kesyirikan. Agama Tauhid yang diajarkan oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihimassalam telah dirusak oleh Amr bin Luhai
dan penyembahan berhala menjadi tradisi yang menguasai kehidupan bangsa Arab saat itu. Suku-suku Arab satu persatu memiliki berhala mereka sendiri. Misalnya, suku Daus memiliki berhala yang dijaga oleh Amr bin Humamah al-Dausi. Bahkan, Quraisy yang seharusnya paling dekat dengan ajaran Nabi Ibrahim meletakkan berhala terbesar bernama Hubal di dalam Ka'bah, tepat di atas sebuah sumur. Inilah berhala pertama yang dibawa ke Makkah oleh Amr bin Luhai. Dari sinilah Ka'bah yang tadinya rumah tauhid menjadi pusat penyembahan berhala. Selain itu, mereka juga meletakkan dua berhala bernama Isaf dan Na'ilah di dekat sumur Zamzam. Menurut riwayat, keduanya dahulu adalah laki-laki dan perempuan dari Jurhum yang berzina di dalam Ka'bah, lalu Allah ubah menjadi batu. Pada masa Amr bin Luhai, batu itu dipindahkan ke dekat Zamzam dan dijadikan objek thawaf. Orang-orang pun mulai mengelilinginya seakan-akan sedang beribadah kepada Allah. Ketika Nabi Muhammad menaklukkan Makkah bertahun-tahun kemudian, beliau memerintahkan semua berhala dihancurkan. Disebutkan, saat berhala Na'ilah diruntuhkan, keluarlah sosok wanita hitam dengan rambut beruban yang meratap sambil mencakar wajahnya. Hal ini menunjukkan betapa setan telah menjadikan berhala itu tempat bersemayam untuk menyesatkan manusia. Bahkan, sebagian gunung pun dijadikan simbol berhala. Gunung Aja dan Salma di Hijaz dikisahkan berasal dari seorang laki-laki bernama Aja bin Abd al-Hay dan seorang wanita bernama Salma binti Ham yang berzina. Allah ubah keduanya menjadi batu, lalu orang-orang menyembahnya. Di sekitar gunung itu, suku Tai memiliki berhala besar bernama Qals. Ibnu Ishaq menyebutkan, hampir setiap rumah orang Arab punya berhala. Jika hendak bepergian, mereka lebih dulu menyentuh berhala itu. Jika pulang, sebelum menemui keluarganya, mereka kembali menyentuh berhala. Itulah bentuk kesesatan yang telah mendarah daging di masyarakat Arab sebelum Nabi diutus. Maka ketika Rasulullah mengajak manusia kembali kepada Tauhid, orang Quraisy terkejut dan mengejek. Apakah Muhammad menjadikan semua Tuhan hanya satu Tuhan saja? Sungguh aneh sekali. Syad lama. Selain Ka'bah, bangsa Arab juga membuat rumah-rumah ibadah berhala lain yang mereka namakan tawaghit. Mereka thawaf mengelilinginya, menyembelih kurban di situ, bahkan punya penjaga khusus untuknya. Namun mereka tetap mengakui Ka'bah lebih utama karena peninggalan Nabi Ibrahim. Beberapa berhala besar yang terkenal, Al-Uzza, berhala Quraisy dan Bani Kinanah di Nakhlah, dijaga oleh Bani Syaibah. Nabi mengutus Khalid bin Walid untuk menghancurkannya setelah Fathu Makkah. Al-Lat, berhala suku Tsaqif di Thaif, dijaga oleh keluarga Bani Mu'attib. Setelah Thaif masuk Islam, berhala ini dihancurkan oleh Abu Sufyan dan Al-Mughirah bin Syu'bah. Manat, berhala Aus, Khazraj dan penduduk Madinah di Qudaid. Riwayat menyebut, berhala ini dihancurkan oleh Ali bin Abi Thalib, riwayat lain menyebut oleh Abu Sufyan. Zu al-Khalashah, berhala suku Daus, Khath'am dan Bajilah yang mereka sebut Ka'bah Yaman. Rasulullah mengutus Jarir bin Abdullah al-Bajali untuk menghancurkannya. Qals, berhala suku Tayr di antara Gunung Aja dan Salma. Ri'am, kuil suku Himyar di Yaman, yang bahkan pernah dihancurkan rahib Yahudi sebelum Islam. Ruda', kuil suku Bani Rabi'ah, yang diruntuhkan oleh seorang penyair mereka bernama Al-Mustawghir. Zu al-Kabat, rumah ibadah suku Bakr, Taghlib dan Iyad di daerah Sandad. Semua berhala itu menjadi pusat kesesatan orang Arab. Namun ketika Islam datang, Rasulullah mengutus para sahabatnya untuk meruntuhkannya satu persatu, hingga akhirnya tidak ada lagi rumah ibadah berhala di Jazirah Arab. Yang tersisa hanyalah Ka'bah, rumah tauhid peninggalan Nabi Ibrahim, tempat umat Islam berkumpul dan menyembah Allah semata. Inilah salah satu mukjizat terbesar dakwah Nabi Muhammad, membersihkan seluruh Jazirah Arab dari berhala, mengembalikan kemurnian agama, dan menegakkan kembali syariat tauhid. Demikianlah kisah tentang bagaimana ajaran tauhid Nabi Ibrahim dan Ismail alaihissalam dirusak oleh Amr bin Luhai, hingga berhala-berhala memenuhi Makkah dan seluruh Jazirah Arab. Inilah awal kegelapan jahiliyah, sebelum akhirnya Allah mengutus Nabi Muhammad untuk mengembalikan cahaya tauhid. Jangan lupa teman-teman, untuk like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi, agar tidak ketinggalan kisah perjalanan Rasulullah yang penuh hikmah. Sampai jumpa di video selanjutnya, insya Allah.